Halo sahabat KIH, perkenalkan saya Dr. Gigi Eka Pramudita Ramadhani, spesialis periodontia atau spesialis jaringan pendukung gigi. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang cangkok gusi dan cangkok tulang pada proses pemasangan dental implant. Dental implant adalah sebuah bahan yang biokompatibel atau bahan tersebut sudah aman bagi tubuh yang kita tanamkan ke dalam tulang rahang, di mana nantinya dental implant ini akan berfungsi untuk menggantikan gigi yang hilang. Nah, apabila sahabat KIH memiliki gigi yang hilang, maka akan terjadi beberapa komplikasi nantinya, seperti yang pertama, kehilangan fungsi pengunyahan. Yang kedua, kehilangan fungsi bicara. Dan yang ketiga adalah kehilangan estetik. Nah, maka dari itu, dengan adanya dental implant yang kita tanamkan ke dalam rahang, akan secara baik mengganti fungsi-fungsi gigi yang sudah hilang tersebut. Sehingga fungsi yang saya sebutkan tadi akan berjalan dengan maksimal. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dental implant adalah proses pemasangan sebuah bahan ke dalam tulang rahang. Nah, apabila kita menemukan sebuah kasus atau sahabat KIH memiliki rahang yang lebarnya tidak memenuhi syarat untuk pemasangan dental implant, maka kita harus melakukan sebuah augmentasi tulang atau pembentukan tulang atau pelebaran tulang. Dengan apa? Tentu saja dengan cangkok tulang. Jadi cangkok tulang ini adalah sebuah bahan yang kita ambil dari tempat lain, kemudian kita berikan kepada tulang rahang yang memiliki bentuk yang tidak maksimal untuk pemasangan dental implant, yang bertujuan untuk menambah volume daripada tulang yang nantinya akan kita berikan dental implant tersebut. Bahan cangkok tulang bisa kita ambil dari 4 pilihan. Yang pertama adalah autograft, yaitu bahan cangkok tulang tersebut kita ambil dari individu yang sama. Contohnya, ketika sahabat KIH membutuhkan sebuah cangkok tulang, maka kita akan mengambil tulang dari tempat lain, kemudian kita taruh di dalam tulang yang membutuhkan tersebut. Yang kedua adalah allograft. Allograft ini adalah bahan cangkok tulang yang kita ambil dari individu lain. Biasanya sudah dalam bentuk sediaan jadi. Yang ketiga, bisa kita ambil dari spesies yang berbeda atau xenograft. Biasanya bisa kita ambil dari sapi ataupun dari babi. Nah, tentu saja bone graft ini sudah melalui proses sedemikian rupa sehingga aman untuk tubuh. Dan yang terakhir adalah alloplast. Alloplast ini adalah sebuah bahan bone graft yang berasal dari sintetis. Nah, keempat bone graft ini bisa kita gunakan baik secara sendiri ataupun secara kombinasi. Dan tentu saja dari keempat bone graft ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang nantinya indikasinya akan sangat bervariasi tergantung dari pasien yang akan kita lakukan dental implant. Pada proses dental implant, itu membutuhkan sebuah proses penyembuhan atau sebuah proses penulangan yang kita sebut nanti adalah osteointegrasi, yaitu penyatuan antara tulang dan dental implant. Nah, proses ini setidaknya membutuhkan waktu 3 bulan, itu pada dental implant saja. Namun pada kasus yang membutuhkan cangkok tulang atau tulang buatan, diperlukan sebuah proses penggantian dari tulang buatan tersebut yang nantinya akan diganti menjadi tulang aslinya. Proses ini kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 6 bulan.
Cangkok gusi sama seperti cangkok tulang. Namun, yang kita pindahkan dari satu bagian ke bagian lain adalah jaringan lunaknya. Dalam hal ini adalah gusinya. Nah, ada berbagai macam sumber yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah sumber dari individu yang akan kita lakukan cangkok gusi itu sendiri. Jadi kita bisa mengambil cangkok gusi atau jaringan dari langit-langitnya, kemudian kita pindahkan ke daerah yang membutuhkan. Nah, kapan itu diperlukan? Ketika kita sudah melakukan perawatan dental implan dan implan itu sudah terpasang dengan baik, namun masih terdapat bentuk daripada gusi yang tidak baik, dalam hal ini masih ada cekungan di sana, kita bisa melakukan augmentasi gusi atau peningkatan volume gusi dengan cara cangkok gusi itu tersebut. Bahannya ada berbagai macam, bisa dari individunya dia sendiri, bisa mengambil dari jaringan manusia lain, jaringan hewan, ataupun dari sintetis. Cangkok tulang, selain pada perawatan dental implan, bisa kita lakukan yang pertama, setelah kita lakukan pencabutan gigi. Jadi, setelah kita lakukan pencabutan gigi, di sana terdapat lubang bekas pencabutan gigi yang apabila jika kita biarkan, suatu saat nanti volume tulangnya akan mengecil. Kita bisa memasukkan sebuah cangkok tulang ke dalam soket giginya atau bekas lubang pencabutan gigi dengan tujuan untuk mempertahankan volume asli dari tulang yang akan kita pasang implan nantinya. Yang kedua, cangkok tulang bisa kita lakukan pada penyakit periodontal atau penyakit jaringan pendukung gigi. Jadi apabila sahabat KIH memiliki keluhan gigi goyang, biasanya itu terjadi karena adanya kerusakan pada tulang penyangganya. Dan ini bisa kita lakukan cangkok tulang pada tulang yang rusak tersebut. Pada cangkok gusi, bisa kita lakukan selain pada dental implant, salah satu contohnya adalah gusi yang terlihat naik atau terlihat turun, sehingga menyebabkan giginya panjang. Ini biasa kita sebut adalah resesi gusi. Apabila sahabat KIH memiliki keluhan giginya panjang ataupun gigi tersebut sensitif karena ada gusi yang hilang, maka bisa kita lakukan pencakokan gusi. Kepada sahabat KIH yang ingin memasang dental implant, namun terkendala karena adanya tulang yang sempit ataupun kendala-kendala lain karena adanya gusi yang turun ataupun kerusakan jaringan pendukung gigi, sahabat KIH bisa melakukan perawatan cangkok tulang dan cangkok gusi. Tentu saja perawatan ini berada di bawah pengaruh anestesi dan nantinya setelah prosedur akan diberikan medikasi berupa antibiotik dan anti nyeri sehingga dapat memaksimalkan dan meningkatkan kenyamanan dari sahabat KIH sekalian. Sahabat KIH bisa menemui saya, Dr. Gigi Eka Pramudita Ramadhani, spesialis periodonsia di Bali Dental Implant Center, Kasih Ibu Denpasar, dan Kasih Ibu Sabah. Sekian dan terima kasih.